Alhamdulillah. Mengayuh bersamamu. Kamu nggak capek kan? Ada kamu semua indah. Soalnya kamu nakodanya. Oh, indah sekali ini pemandangan. Kayak yang sekarang itu, Bi. Ada berita viral nikah beda agama. Sebenarnya nikah beda agama sih nggak usah diviralkan karena memang udah menjadi apa ya? Menjadi satu lambang Lambang apa, Bi? bagi kaum liberalisme untuk mengatakan bahwa semua agama itu sama. Oh. Kalau gitu nggak sembarangan ngomong semua agama benar. Dan bahayanya, fatalnya kalau ini disampaikan oleh seorang muslim. Nah, itu dia. Bagaimana Bi. seorang muslim bisa meyakini ada kebenaran lain selain Islam? Nah, sebenarnya bukan pernikahannya, Mi. Pesan utamanya itu adalah sinkretismenya. Si pluralismenya Pluralisme, itu ya, Bi. target utamanya. Jadi sebenarnya semua agama sama itu cuma pesan-pesan cabang saja. Alhamdulillah. Mengayuh bersamamu. Kamu nggak capek kan? Ada kamu semua indah. Soalnya kamu nakodanya. Oh, indah sekali ini pemandangan. Abi, Bi. Oh. Nih, Abi. Ngomong-ngomong Wih, tentang makanya. mengayuh. Ya kan rumah tangga itu kan juga kayak perahu ya, Bi ya. Kayak kapal ya. Ada yang dia jadi nakodanya, ada yang jadi anak buahnya. Kalau dia beda nakoda sama anak buahnya, Kok merapat? bisa bahaya ya. Kayak yang sekarang itu, Bi. Ada berita viral nikah beda agama. Sebenarnya nikah beda agama sih nggak usah diviralkan karena memang udah menjadi apa ya? Menjadi satu lambang Lambang apa, Bi? bagi kaum liberalisme untuk mengatakan bahwa semua agama itu sama. Oh, berarti kalau makin diviralkan berarti orang Sukses itu sebenarnya makin karena dari sukses. sisi campaign mereka tuh memang ingin mengatakan memang semua agama sama. Oh gitu. Nah, ini ide yang disebut dengan sinkretisme atau pluralisme. Jadi karena jamak masyarakat ini adalah plural, masyarakat ini adalah berbeda-beda, maka nggak boleh Islam itu merasa paling benar. Islam nggak boleh ngatur yang lain. Islam tuh nggak boleh merasa benar sendiri. Karena semua agama benar. Nah, karena semua agama benar, ya sama, berarti kan Kristen benar, Islam benar. Jadi nikah beda agama nggak apa masalah masalahnya? karena ya semua agama sama. Semua agama sama. Ah. Padahal kalau semua agama sama, pertanyaan Abi, mau nggak pendeta masuk Islam? Mau nggak pendeta misalnya sholat mengerjakan sholat atau puasa? Iya. Atau mau nggak ketika pendeta mati dibakar, debunya dibuang ke Sungai Gangga? Debunya dibuang ke Sungai Gangga. Iya. Kan seperti orang Hindu. Iya. Pasti dia nggak mau. Ya semua agama pasti punya keyakinan bahwa agamanya benar, Iya. ya kan? Kalau dia nggak yakin agamanya benar, semua agama benar, terus kenapa kita disebut dengan domba yang tersesat? Berarti siapa yang tidak tersesat? Mereka dong yang Iya. benar. Iya. Berarti kita tersesat. Iya. Berarti kalau kita tersesat, berarti kita salah dong. Nah, jadi kalau gitu nggak sembarangan ngomong semua agama benar. Dan bahayanya, fatalnya kalau ini disampaikan oleh seorang muslim. Nah, itu dia. Bagaimana Bi. seorang muslim bisa meyakini ada kebenaran lain selain Islam? Iya. Sementara dalam Islam dikatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridho Iya. itu Islam. Gini Bi. Kalau secara dalil kan kita udah tahu tuh, Bi, memang wanita muslimah gitu nggak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Tapi gini, Bi, secara akal aja, Bi, apa sih bahayanya kalau memilih menikah beda agama? Fatal. Yang pertama tadi nih, kayak kita lagi ngedayung kan. Bayangkan kalau yang menjadi pemimpinnya adalah orang kafir, non muslim. Akan dibawa kemana anaknya? Akan diarahkan kemana istrinya? Apa mungkin suami yang di dalam Islam mewajibkan sholat, apakah bisa seorang kafir mengajarkan istrinya sholat? Udah pasti nggak mungkin lah. Menutup aurat, Iya. saum Ramadan,
baca Quran udah pasti nggak bisa. Wong banyak rumah tangga muslim aja nggak ngajarin kok suaminya, Iya. ya kan? Iya, iya, apalagi yang beda Apalagi agama. dia beda agama. Jadi ya itu mustahil dari sisi fakta, dan dari sisi keyakinan Islam masalahnya menolak. Ketika akad nikah itu syaratnya suami adalah muslim kan, muslim berakal, ya, kemudian balik, Iya. jadi baru sah. Ya kalau dia nggak muslim nggak sah dia jadi Berarti mereka pengantin. selamanya akan terhitung zina. Iyalah, akad nikahnya gagal, batal, ya semuanya berarti terhitungnya perzinahan. Makanya dari sini kita jadi tahu betapa Islam itu sangat mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan ini. Cuma dianggap remeh sih. Iya. Tadi karena prinsipnya semua agama sama. Ya karena semua agama sama, ya nggak ada masalah dong. Nah, kan? Nah sebenarnya bukan pernikahannya pesan utamanya itu adalah sinkretismenya. Si pluralismenya Pluralisme itu ya, Bi. target utamanya. Jadi sebenarnya semua agama sama itu cuma pesan-pesan cabang saja. Itu kan nikah beda agamanya itu kan satu berita yang diviralkan untuk kemudian meluaskan supaya orang lebih paham, bukan lebih paham ya, lebih menerima pluralisme. Iya. Nah, apalagi nih Bi, contoh-contoh lainnya nih supaya kita juga jadi aware Bi sama yang namanya plural. Karena kadang-kadang kan dia nggak berasa gitu ya Bi ya. Tiba-tiba udah masuk aja, kita udah jadi orang yang bebas Target ujungnya pluralisme itu, ya, target ujungnya akhirnya mereka menginginkan Islam tidak eksis sebagai agama yang mengatur kehidupan. Jadi sebenarnya ini kerjaan latarnya adalah kerjaan orang-orang kapitalis yang tidak ingin sistem kapitalis itu mengatur dunia, ada ancaman. Maka mereka melihat, ya, ancaman utama kapitalisme adalah Islam. Ya, banyak buku-buku yang dikarang oleh pakar-pakar politik Barat. Jadi masa depan dunia itu ancamannya dua, hijau dan kuning. Kuning itu Cina, dan hijau itu Islam. Nah, yang paling besar ancamannya itu adalah ancaman Islam. Karena Islam punya dua potensi, agama, ideologi. Kristen nggak ancaman, Buddha nggak ancaman. Karena dia bukan ideologi. Nggak ideologi, dia nggak bisa ngatur ekonomi, nggak bisa ngatur politik, nggak bisa ngatur sosial. Dia bukan ideologi. Tapi Islam, dia ada memuat konsep politik. Dia ada memuat konsep tentang sosial. Betul. Dia mengatur tentang harta. Dia mengatur tentang kepemilikan. Betul. Dia mengatur tentang hubungan luar negeri. Betul. Nah, ini akan mengancam secara global nih. Peta globalnya dulu nih. Eksistensi. Ini akan mengancam eksistensi sistem kapitalisme. Maka dilontarkanlah ide pemikiran yang mengatakan semua agama sama. Nah, targetnya apa? Kalau semua agama sama, akhirnya nanti ujung-ujungnya ya buat apa beragama kan? Kalau buat apa beragama, ujung-ujungnya apa? Apa itu ujungnya? Ya udah keluar semua dari Islam, murtad. Allah. Sehingga Islam punah dari muka bumi. Padahal Allah katakan, ya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ya, Allah katakan, Allah itu huwallazi arsala, dialah Allah yang mengutus, huwallazi arsala rasula bil huda, dengan petunjuk. Rasul itu dengan petunjuk. Wadinil haq, dengan agama yang benar. Jadi Islam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna dina indallahi Islam, ditambah lagi al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Jadi dari sini kita jadi paham, berarti orang-orang yang kemudian menginginkan atau menggembar-gemborkan paham sekularisme, yakni pluralisme, itu sebenarnya punya target mencampakkan Islam dari arena kehidupan. Allah. Jadi sekuler. Nah, kalau orang udah jadi sekuler mau apa? Terpisah kan dari kehidupan. Betul, Bi. Berarti hidup nggak usah pakai agama. Berarti hidup harus menjauhkan diri dari agama. Nah, ini target utamanya. Jadi sebenarnya bukan nikah beda agamanya, itu cuma pancingan ide saja. Sebenarnya gagasan utamanya adalah sinkretisme atau ide yang disebut dengan pluralisme. Sinkretisme itu menyamadudukkan semua agama. Pluralisme itu mengatakan masyarakat itu plural. Ya, karena plural, ya nggak usah merasa paling benar lah. Ya kan? Nggak usah merasa paling benar. Semua orang juga punya benar. Ya kan? Bahkan dikatakan nanti Nabi Muhammad sama Yesus satu surga. Ya, Karl Marx itu satu surga di Firdaus, kata orang liberal, dengan Nabi Muhammad. Bagaimana bisa gitu? Ya, dalilnya apa?
logikanya juga mana? Jadi hati-hati teman-teman semuanya. Jadi memang pemikiran nikah beda agama, pluralisme, sekularisme itu kan sudah keluar fatwa MUI. Iya betul. Ada Sipilis fatwa Bi, ya? sepilis, Iya. haramnya sepilis. Iya. Sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. liberalisme. Jadi teman-teman semuanya sebenarnya itu bahaya globalnya, bahaya secara rumah tangganya. Ya punten ya, teman-teman mungkin pernah lihat ada laki-laki muslim padahal ya, wanitanya Kristen kan, Iya. maaf ya, akhirnya kan bercerai. Betul. Dan anaknya bingung juga. Iya. Bapaknya mau ke sholat Jumat, anaknya nggak mau ikut. Ada yang mau ikut, mamanya marah. Wah konflik lah, karena masalah keyakinan kan. Jadi kan Mi, lebih enak ya satu keyakinan. Dan lebih enak lagi bukan cuma satu keyakinan, satu daerah kayak kita. Oh, jadi ayolah menikah dengan orang. Sedaerah. Ini kampanye. Kampanye Mau diglobalkan. diglobalkan untuk menghadang kapitalis. Yuklah kita dayung lagi lah kalau gitu. Lagi. Ayo. Jadi nggak usah ambil pemikiran sekularisme. Iya. Goodbye sekularisme. Goodbye sekularisme. Ambil pemikiran Islam. Bye. Ya, teman semuanya kita lanjutin. Saya mau dayung dulu nih obrolannya, mau musajat makin berat. Seiring berat badannya dan seiring Jangan digoyang. goyang-goyang. Jangan digoyang-goyang. Jangan digoyang-goyang. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Cinta Quran Foundation adalah sebuah lembaga yang 10 tahun ini betul-betul konsisten, insya Allah istiqamah di dalam terus-menerus melakukan gerakan-gerakan menyebarkan Al-Quran, membebaskan buta aksara Al-Quran. Dan kali ini Cinta Quran Foundation punya satu program yang merupakan amal salih luar biasa, yaitu wakaf membangun Cinta Quran Studio. Untuk apa? Untuk meluaskan dakwah lewat berbagai macam media, dipergunakan untuk syuting, untuk acara, untuk kegiatan, Masya Allah. Dan langkah pertamanya adalah pembebasan lahan di Bogor. Ingin ikut serta? Jangan lupa terus cari informasinya lewat akun-akun sosial media Amazing Group yang diantaranya adalah Cinta Quran Foundation. Mari bergerak bersama, insya Allah menjadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.